Kiranya cukup sekian doa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al amalana hadza salihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al fihi li anfusina wa la li ahadin min khalqika syarira wa la nasiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna
ini pun Allah sedang melihat gerak-gerik kita di tempat ini, yang maha mendengar. Saat ini pun Allah sedang mendengarkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita, yang maha menyaksikan. Saat ini pun Allah sedang menyaksikan kumpulnya kita di tempat ini. Dialah Allah yang selama ini menggerakkan detakan jantung kita. Alhamdulillah, sudah berpuluh-puluh tahun jantung kita tidak pernah berhenti berdetak. Dialah Allah yang selama ini mengatur nafas, yang selama ini mengatur peredaran darah, yang selama ini memberikan kita rezeki, yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita kelak. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang tak tinggal zaman. Semoga siapapun yang berkumpul di masjid ini di pagi hari ini tidaklah bubar dari masjid ini, melainkan dosa-dosanya berguguran, semakin diistiqomahkan ibadahnya, semakin disolehkan akhlaknya, semakin disehatkan dari berbagai penyakit, dikuatkan jasadnya, dimudahkan dalam menjemput rezekinya. Yang punya hutang semoga cepat lunas, yang masih jomblo semoga secepatnya dapat jodoh, yang sudah berumah tangga semoga semakin harmonis, semoga anak-anak keturunan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari ada seorang sahabat Nabi. Yang namanya sahabat Nabi itu levelnya tinggi. Apa sih definisi sahabat? Sahabat Nabi itu definisinya adalah pengertian sahabat. Tidak seperti sahabatnya kita berteman. Kalau kita mendengar sahabat Nabi, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, kan gitu urutannya. Sahabat itu definisinya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Arti sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW, pernah melihat Nabi, wa amana bihi, dan hidup dalam kondisi beriman, wa mata ala dzalik, dan meninggal dunia pun dalam kondisi beriman. Jadi sahabat itu punya ciri karakteristik: pertama bertemu Nabi, melihat Nabi, hidup dalam kondisi beriman, wafat pun dalam kondisi beriman. Itu sahabat Nabi. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab termasuk sahabat Nabi atau bukan? Bukan, karena walaupun dia beriman, tetapi dia melihat Nabi, tapi dia tidak beriman. Wafat pun tidak dalam kondisi beriman. Di bawah sahabat ada namanya tabi'in. Tabi'in itu apa? Man laqiya sahabat, siapapun dia yang pernah melihat sahabat Nabi, hidup dalam kondisi beriman, wafat pun dalam kondisi beriman. Di bawah tabi'in ada namanya tabi'ut tabi'in, siapapun yang pernah melihat tabi'in, gitu. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu urutannya. Termasuk juga mufassir, ahli tafsir. Ada mufassir kalangan sahabat, langsung dibimbing sama Nabi. Ada mufassir kalangan tabi'in, para ahli tafsir kalangan tabi'in. Ada juga mufassir dari kalangan tabi'ut tabi'in. Begitu juga ahli hadis, muhadis, ya. Ada hadis, muhadis, perawi itu namanya kalangan sahabat. Ada juga muhadis, ahli hadis kalangan tabi'in. Ada juga kalangan tabi'ut tabi'in, terus gitu. Nah ini kalau sahabat Nabi itu level tinggi. Kenapa? Karena langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Tapi walaupun sahabat ada sifat-sifat kemanusiaannya, di antaranya yang ditimpa oleh seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah, curhat, ada kegelisahan, ada kegalauan dalam jiwanya. Kalau kita Bapak Ibu sering gak dilanda kegalauan dan kegelisahan? Sering atau tidak? Atau kadang sering kelihatan wajah-wajahnya, wajah-wajah penuh kegalauan, gelisah. Galau mikirkan apa? Mikirkan hutang, galau mikirkan rumah tangga, galau mikirkan anak, galau mikirkan apa pekerjaan dan bisnis sebagainya. Hanzalah pun sama, ada kegalauan, kegelisahan. Tapi galau gelisahnya karena masalah apa?
dia curhat datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa datang ke Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang paling dekat sama Nabi. Selain dia sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq juga adalah mertuanya Nabi Muhammad SAW. Karena putrinya Abu Bakar As-Siddiq itu Aisyah adalah istrinya Rasulullah SAW. Curhat. Apa curhatannya? Apakah curhat masalah ekonomi, curhat masalah pekerjaan, curhat masalah rumah tangga? Enggak. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Hanzalah mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, ini saya nih Hanzalah ini munafik kayaknya. Hanzalah ini munafik katanya. Abu Bakar As-Siddiq itu kaget. Kemudian dia bertanya, "Madza bika ya Hanzalah? Ada apa dengan engkau wahai Hanzalah? Kenapa engkau berkata seperti itu?" Maka Hanzalah mengatakan, "Aku ini wahai Rasul, aku ini wahai Abu Bakar, kalau dekat dengan Rasulullah SAW seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata aku. Tapi kalau aku pulang ke rumah menjauhi Rasul, seakan-akan surga dan neraka itu hilang daripada aku." Itu sahabat Nabi 14 abad yang lalu ada keresahan, kegelisahan. Tapi rasa gelisahnya itu urusan hati, masalah hati. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena Hanzalah itu pengen tiap saat, tiap waktu itu dalam kondisi iman yang baik. Banyak orang gelisah, galau, mikirkan yang itu, dunia. Tapi ketika iman berkurang, tidak menganggap dirinya masalah. Ketika malas beribadah, tidak menganggap dirinya masalah. Ketika dalam satu hari tidak tilawah Quran juga nggak menganggap dirinya masalah. Ketika dalam satu waktu sholat tidak mendapatkan khusyuk, bukan satu masalah bagi dia itu. Tapi dulu tuh, ketika iman berkurang, satu masalah luar biasa. Ketika tilawah Quran nggak ada kehusyuan, ketika doa tidak ada rasa kehusyuan, ketika sholat tidak ada kehusyuan, ketika ibadah tidak bisa semangat, bukan lagi masalah zaman sekarang. Kebanyakan masalah sekarang mah ya kalau besok nih mikirin apa nih, minggu depan, bulan depan. Tapi jarangnya orang gelisah galau gimana kalau misalnya besok itu adalah ajal terakhir dalam hidup gitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu langsung membawa Hanzalah kepada Rasulullah SAW. Dicurhatkan itu masalah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah." Wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat harus ada waktu sesaat untuk merawat keimanan. Ada waktu juga untuk keluarga. Jangan juga terbuai dengan sibuk urusan keluarga, tapi melalaikan diri merawat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman itu naik, ketika bertemu aku, kata, maka berseringlah ketemu aku. Jangan kau jauh-jauhi aku. Itu kan karakter orang soleh. Orang soleh itu yang bagaimana? Orang yang apabila kita memandangnya membuat kita dekat sama Allah. Orang yang apabila kita memandangnya membuat kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun sahabat Nabi yang melihat Nabi pasti imannya itu bertambah. Belum ngomong, baru lihatnya saja gitu kan. Apalagi sudah ngomong. Yang terpancar itu adalah aura ketulusan, aura keikhlasan. Nah, persering, jangan kau jauh. Karena ini hakikat dari mujalasatu sholihin. Maka Imam Muaz dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah menyebutkan bahwa dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya jiwa, obatnya hati itu ada 5. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Yang keduanya adalah qiyamul lail, salat malam. Dan khalalul batni, ngosongkan perut, itu puasa seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tadarru 'inda sahri, bermunajat di keningan malam. Yang kelimanya adalah mujalasatu sholih, berdekat-dekat sama orang-orang soleh, bergaul sama orang-orang soleh yang bisa asik seperti itu. Nah, itu curhatan Hanzalah 14 abad yang lalu. Seorang sahabat Nabi resah, ini iman berkurang gitu kan. Ya, saya rasa relevan juga saat ini juga, apalagi kita gitu, yang bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, jauh 14 abad yang lalu dari masa Rasulullah SAW pasti suka merasakan begitu.
Kalau ketemu misalkan orang-orang soleh, terbawa aura itu. Kalau datang ke masjid, auranya pun terbawa suasana gitu. Tapi kalau keluar dari masjid, berjauh-jauh sama orang soleh, lupa lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Emang labil gitu. Makanya dalam kondisi-kondisi tertentu, orang-orang mukmin itu diperintahkan untuk bersering ke masjid. Karena dengan datang ke masjid, sering ke masjid, seagresif-agresifnya orang itu pasti akan tunduk. Orang lagi agresif, wah gitu. Karena baru dari acara band, baru ada dari acara hiburan, baru jumpa artis dan sebagainya. Datang ke masjid aja, pas masuk ke masjid langsung lihat di depan lagi sholat, lihat di sebelah kanan lagi tilawah Quran, lihat sebelah kiri lagi zikir, lihat di belakang lagi berdoa, lihat di samping lagi ngaji. Terbawa suasana langsung. Tiba-tiba seagresif-agresifnya orang tunduk langsung. Lihat orang-orang seperti itu, pada tuh ikut-ikutan juga. Pas keluar lupa lagi. Cuman bagaimana caranya suasana di masjid itu, suasana hati di masjid dibawa keluar. Makanya siapapun yang gelisah galau datang ke masjid aja, akan ada rasa ketenangan. Apalagi sebelum masuk masjid berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu. Ini sebagai mukadimah supaya kita bisa merawat keimanan kita. Baik, pada kesempatan ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Nasoihul Ibad ya, yang ditulis disusun oleh seorang ulama, antara dia dijuluki sebagai Imam An-Nawawi Tsani bin Al-Albani, disebutkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala salasu munjiatin wa salasu muhlikatin wa salasu darajatin wa salasu kifaratun. Artinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, salasu munjiat, ada 3 hal yang menjadi penyebab orang selamat dunia akhirat. Wa salatu muhlikat, ada juga 3 hal yang menyebabkan orang celaka dunia dan akhirat. Wa salatu darajat, dan ada juga 3 hal yang menyebabkan seseorang itu diangkat derajatnya. Wa salatu kifaratin, dan ada juga 3 hal yang menjadi kifarat, penghapus dosa-dosanya. Ada berapa 3 Bapak Ibu? Yang pertama 3 apa? 3 apa tadi itu? Lupa lagi gitu ya. Apa? Salasu munjiat. Ada 3 hal yang menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Yang kedua, salasu muhlikat. Ada 3 hal yang menjadi penyebab kecelakaan seorang, bencana dunia akhirat. Yang ketiga, salasu darajat. Ada 3 hal yang menjadi penyebab diangkatnya orang itu derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa salasu kifarat, dan ada 3 hal yang menjadi penyebab kifarat, penghapus dosa-dosa. Ulangi. Pertama apa? 3 hal yang menjadi selamat dunia akhirat. Penyelamat. Yang kedua, Celaka dunia akhirat. 3 hal yang menjadi kecelakaan. Ketiga, pengangkat derajat. Keempat, Kifarat dosa. nah, jadi kalau 3 hal, 3 kali 4 jadi ada berapa itu? 12. Siap menghafal yang nggak bisa, nggak boleh pulang. Ya apa ya? Baik, pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Bapak Ibu sering nggak khotib Jumat ataupun penceramah kalau bacakan hadis dari Abu Hurairah? Sering dengar ya? Pertanyaannya, Abu Hurairah itu apa sih? Siapa?
Abu Hurairah itu bukan nama asli. Abu itu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing. Itu perawi hadis sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Orang yang bertemu Nabi, melihat Nabi hidup dalam kondisi beriman, wafat dalam kondisi beriman. Dan Abu Hurairah ini merupakan sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya. Di antara sahabat-sahabat Nabi, beliau adalah yang paling banyak hafalan hadisnya. Abu Hurairah itu nama aslinya bukan Abu Hurairah, tetapi Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Cuman dijuluki Abu Hurairah. Hurairah itu kucing. Kenapa sebabnya? Beliau menyenangi kucing. Jadi kalau misalnya kadang dalam kondisi-kondisi tertentu suka kucing, tapi kalau malam kucing itu disimpan di pohon. Dan Rasulullah SAW dia Abu Hurairah, maka disebutkan Abu Hurairah. Dalam istilah bahasa Arab itu namanya adalah lakob. Lakob itu adalah gelar, julukan, seperti itu. Bukan kunyah. Kalau kunyah itu Abu dinisbatkan pada anak. Seperti misalnya ada seorang nama aslinya Debbie Haryadi, punya anak namanya Khalid, maka Debbie Haryadi Abu Khalid, itu namanya kunyah. Tapi kalau Abu Hurairah itu lakob, itu gelar, seperti itu. Perawi hadis dan aktivitasnya emang menghafal hadis itu luar biasa. Tidak melakukan banyak aktivitas yang lain. Kan ada sahabat Nabi yang fokus di ekonomi, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ada yang fokus di militer, Khalid bin Walid. Makanya jarang kita dengar perawi hadis an Khalid bin Walid dari Khalid bin Walid. Ada juga sahabat Nabi yang fokus di pemerintahan, ya Abu Bakar, ya Ali, ya. Ada juga sahabat Nabi yang fokus di tegangan pendidikan, ada juga yang fokus di hafalan Quran, ada yang fokus juga di tafsir, di hadis. Masing-masing punya tugas dan satu-satu dan antara yang seperti ini saling melengkapi. Nah, Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi di bidang hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qol, bahwasanya dia bersabda, artinya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, salah semunjiat, ada 3 hal yang menjadi penyelamat. Salah muhlikat, ada 3 hal yang menjadi penyebab orang itu celaka. Salah darajat, ada 3 hal yang menjadi penyebab orang itu diangkat derajat. Yang keempat, salah kifarat, ada 3 hal yang menjadi penyebab kifarat menghapus dosa. Ngomong-ngomong, pernah dengar hadis ini? Belum ya, baru-baru pertama nanti. Baik, dihafalkan saja. Amal munjiat, adapun yang termasuk 3 hal yang menjadi penyebab selamatnya orang dunia dan akhirat. Fa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Pertama katanya adalah khasyatullah. Ada perasaan takut pada Allah fis sirri wal alaniyah, baik dalam kondisi sendirian ataupun dalam kondisi banyak orang. Takut pada Allah dalam kondisi sendirian atau banyak orang. Takut pada Allah baik itu diam-diam ataupun terang-terangan. Pertanyaannya adalah, kenapa didahulukan takwa, takut kepada Allah diam-diam dari terang-terangan? Kenapa qaddama sir li anna taqwallah fi a'la darajat? Didahulukan takut kepada Allah dalam kondisi sendirian, didahulukan. Kenapa? Karena takwa kepada Allah dalam kondisi sendiri itu a'la darajat, lebih tinggi derajatnya dari takwa kepada Allah di saat terang-terangan. Kenapa sebabnya? Karena ketika di dalam kondisi terang-terangan, terkadang bisa aja ada unsur riyanya, ada unsur pamernya, ada unsur ingin dipujinya. Tapi ketika diam-diam maka tidak ada yang tahu kecuali dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti saum. Ini saum itu urusan diri dengan Allah. Kemudian salat di sepertiga malam di saat orang-orang tidak ada. Tapi jika seseorang tergoda imannya, tergoda hatinya ketika dia dalam kondisi banyak orang, ibadahnya dibagus-bagus, tapi ketika dia sendirian biasa-biasa, ini
Imam Al-Ghazali menyebutkan tanda-tanda ketulusan keikhlasan itu adalah ibadah seseorang ketika sendirian, ketika banyak sama, gitu-gitu aja. Tapi kalau ketika sendiri, wah, kurang diperhatikan adabnya. Pas lagi banyak orang di husu ini. Yang kedua, ketika dicaci sama dimaki sama aja. Ketika dipuji atau tidak dipuji sama aja ibadahnya gitu. Yang jaga. Makanya terkadang ada amalan-amalan tertentu oleh orang-orang tertentu, dia tuh pengen ibadah, tetapi ada satu ibadah-ibadah tertentu yang tidak ingin diketahui sama orang lain. Seperti itu. Ya, khasyah. Jadi gitu. Kemudian pertama adalah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya apa? Takut pada azab Allah. Tapi ditangkap oleh polisi karena mencuri. Gaji 60 juta. Pertanyaannya, kenapa orang bergaji 60 juta sebulan tapi tetap mencuri? Karena 60 juta itu tetap merasa kurang. Tapi ada orang yang mungkin 10% dari 60 juta atau bahkan 5% dari 60 juta per bulan, biasa-biasa aja, ceria aja, merasa cukup gitu. Laisal ghina bikasratil amwal walakinnal ghina minal qalb. Bukankah itu dari harta, tapi itu dari kecukupan hati, kayaknya kolbu, kayaknya hati, seperti itu. Nah, emang ini banyak terjadi di masyarakat kita, merasa kurang terus. Tapi kalau dalam masalah amal merasa cukup gitu. Yang selanjutnya, al-adlu fir ridai wal ghadab. Adil di dalam ridho dan marah. Artinya bi'an yaqdaballahu wa yarda li ridahu. Artinya ketika dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kebaikan. Ketika dia murka pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan balas dia perbuatan tersebut. Artinya apa? Dia bisa menempatkan antara ridho dan marah. Maknanya dia ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertengahan gitu kan. Tidak menjadikan seseorang itu sepasang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia murka, marah pada Allah disebabkan ketentuan yang Allah berikan. Kan dalam satu ayat disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami itu betul-betul akan menguji kalian bisyai'im minal khawfi, dengan sesuatu hal dari rasa takut. Takut itu kegelisahan, kegalauan terhadap hari esok. Takut kayak takut digigit anjing gitu. Digigitnya sih belum, tapi takut gitu. Takut hari esok bagaimana, minggu depan bagaimana, hari tua bagaimana, kalau bangkrut bagaimana, kalau PHK bagaimana. Itu rasa takut. Itu adalah bentuk ujian, dan di antara bentuk galaunya orang itu rasa takut hari esok. Ulana dua bisa minal khawfi wal ju'i, keduanya rasa lapar. Ekonomi diuji dengan ekonomi balanya itu. Kemudian selain itu khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal, kurangnya harta, ya. Kemudian wal anfusi, apa kekurangan jiwa itu apa? Maksud kekurangan jiwa itu adalah wafatnya orang-orang yang kita cintai. Itu ujian juga, bala. Sinna wal anfusi wa samarat, dan juga buah-buah. Tetapi berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi pertama takut pada Allah. Kalau orang sudah takut pada Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan sebaliknya banyak melaksanakan amal ibadah. Kedua, pertengahan antara ridho sama marah, artinya mengimani, menerima qadar Allah. Yang selanjutnya adalah tawassut, pertengahan di dalam masalah harta. Wa ammal muhlika, adapun yang termasuk 3 hal yang menjadi penyebab celakanya orang dunia dan akhirat, fasyukhun syadid. Fasyukhun syadid, apa itu syukhun syadid? Artinya itu adalah bakhil, pelit yang sangat, bukan syadid.
fala yu'ti ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khuluq. Artinya dia tidak menaikkan hak-hak orang lain, ya, gitu. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita kaji dalam beberapa riwayat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu enggak kalian siapa orang yang mendustakan agama? Ya, itu istifham inkari, dalam tajuk pertanyaan yang tidak butuh jawaban, hanya butuh renungan. Tahu enggak kalian siapa yang mendustakan agama? Bukan bermakna Allah nanya karena Allah tidak tahu jawabannya. Allah nanya itu metode untuk menyampaikan supaya lebih tertanam di dalam hati dan pikiran. Maka dijawab dengan ayat selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu adalah yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin. Artinya ini syukur, pelit, tidak punya jiwa sosial. Dan jiwa sosial itu disejajarkan sama sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat, tunaikan hak Allah. Tunaikan zakat itu ada menunaikan hak sesama. Ya, di bulan Ramadan ini ada zakat fitrah. Kemudian juga selanjutnya ada zakat mal, zakat harta. Ada pertanian, ada peternakan, ada juga emas, ada juga perak, ada juga perdagangan, luar biasa. Itu menunaikan. Jika ada orang pelit sedikit gitu, ini Masya Allah, berarti dia kurang. Kenapa disebut dengan sedekah? Sedekah itu adalah pembenaran, meyakini bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, sidik, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kembali rezeki tersebut. Kemudian selanjutnya 3 hal yang membuat celaka itu: pertama, bakhil yang sangat; kedua, wahawa muttabi', dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti bi an yattabi' ma ya'muru bihi hawa, ngikutin hawa nafsu yang senantiasa ngajak pada kejelekan. Karena dosa itu banyak. Kalau kata Sayyidah Hawa itu dosa itu banyak, tapi inti dari dosa itu adalah intibaul hawa, ngikutin hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu itu diibaratkan kayak mata airnya, ini air yang mengalir. Dari hawa nafsu itu ada dosa mata, dosa tangan, dosa lisan, dosa telinga. Kalau hawa nafsu itu ditekan awalnya dan bisa terkendali semuanya. Ngikutin apa hawa nafsu itu? Adalah keinginan dalam diri untuk berbuat kejelekan. Jika imannya kuat, hawa nafsu itu bisa dilawan. Jika imannya lemah, maka dia yang akan ngikutin hawa nafsu. Siapapun dia bisa kena, orang yang baik ataupun orang yang tidak baik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, adanya keujuban dalam dirinya, merasa kagum terhadap dirinya. Ai nadharu ilaiha bi ainil kamali ma'a nisyani nikmatillahi ta'ala wa ma'al amni min zawaliha. Apa yang dimaksud dengan i'jabul mar'i li nafsihi, merasa kagum terhadap diri, maknanya adalah ilaiha bi'ainil kamil. Dia memandang dirinya sempurna, memandang dirinya perfect, memandang dirinya itu adalah baik. Ma'anisyan nikmatillah, di waktu yang bersamaan dia lupa akan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Ma'al amni min zawaliha, sekaligus merasa aman, merasa tidak takut akan hilang itu kenikmatan, dan memandang orang lain lebih jelek dari dirinya. Kalau misalnya lihat orang lain, setiap lihat orang pasti dia merasa saya lebih baik. Pokoknya lihat lebih baik. Kebalikannya apa? Tawadhu, rendah hati. Tawadhu, rendah hati itu adalah memandang orang lain. Setiap memandang orang lain pasti memandang dia lebih baik dari dirinya, walaupun sebenarnya dia lebih baik. Ketika ketemu yang lebih tua, wah ini orang lebih tua itu lebih baik dari saya, pengalamannya lebih banyak, masya Allah. Ketemu yang lebih muda itu juga, ini yang lebih muda itu lebih baik dari saya. Kenapa? Dosanya masih sedikit gitu. Terus sih. Tapi kalau dalam dirinya ada rasa-rasa itu, berarti ini sudah ada jam. Itu mulaikat. Yang ketiga, wa amma darajat, 3 hal yang menyebabkan orang itu diangkat derajatnya. Apa saja? Yang pertama, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ai idharus salam bainan nas bi an tusallim ala man arabtahu wa man lam ta'rifhu. Arti menyebarkan
menyebarkan salam itu adalah izhar salam, menyebarkan salam bainan nas di antara manusia, bi antusallima alaman arabtahu wa man lam ta'rifu, kepada orang-orang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Ucapkan salam, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk Anda, warahmatullah, dan semoga rahmat Allah juga untuk Anda, wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah juga untuk Anda. Jadi ketika orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hakikatnya semoga Anda diberikan 3 kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat, rahmat Allah dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat. Maka yang mendengar jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga untuk Anda juga keselamatan, kerahmatan, rahmat Allah dan juga keberkahannya. Itu sebesar doa yang unik yang cuma dimiliki oleh kaum muslimin kepada sesama kaum muslimin. Doa sebaik-baik doa, assalamualaikum, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kata Rasulullah SAW, barang siapa mengucapkan assalamualaikum fa'alaihi asyar hasan, baginya 10 kebaikan. Wa man qala assalamualaikum warahmatullahi, barang siapa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi fa'alaihi isyruna hasanah, baginya 20 kebaikan. Wa man qala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa'hu salasuna hasanah, baginya 30 kebaikan. Sebarkan salam, sebarkan salam. Yang keduanya itu makna selain batinnya itu adalah menyebarkan keharmonian, menyebarkan kedamaian, menyebarkan ketenangan. Jangan menyebarkan huru-hara, jangan fitnah sana fitnah sini, jangan menyebarkan berita-berita yang masih belum jelas, hoax, yang bisa menyebabkan perpecahan. Jadi tukang rajut, jadilah tukang jahit, di mana tukang jahit itu senantiasa nyambungkan kain yang sobek, kemudian nyambungkan kain yang berwarna-warni. Jadi tetap jangan jadi pemotong rumput. Pemotong rumput itu seperti apa? Suka mutus-mutuskan tali silaturahim. Itu hanya perumpamaan. Jadi sebarkan salam dan juga sebarkan harmonian. Yang kedua, wa it'amut ta'am, berikan makan kepada orang membutuhkan, ai lidoi fi wal ja'i, terutama kepada ad-dhaif du'afa wal ja'i, dan juga kepada mereka-mereka yang dalam kondisi lapar. Itu it'amut ta'am. Wassalatu bilaili wan nasu niyam, dan sholat malam di saat orang-orang itu lagi tertidur, ai at-tahajjud fi jawfil laili hala qublatin nas fi ladzatin naum, melaksanakan sholat tahajud di malam hari di saat orang-orang itu dalam kondisi kelezatan tidur, gitu. Dari enak-enaknya tidur dia melaksanakan sholat. Ini merupakan 3 hal yang bisa mengangkat derajat, masya Allah. Dan ini sesuai juga ada hadis Nabi ketika pertama datang ke Madinah, ya, datang ke Madinah, khutbah pertama Nabi ketika di Madinah itu apa coba? Ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pesan kedamaian. Datang ke Madinah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa atimut ta'am, berikan makan orang membutuhkan. Wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, salatlah di saat orang-orang itu lagi tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya aku akan masuk surga dengan selamat. Terakhir, wa amal kifarat, adapun 3 hal yang menjadi penyebab kifarat, penghapus dosa. Allati ada antamku al-khatiyah. Arti maknanya jika seseorang itu membiasakan 3 hal ini, maka secara otomatis kesalahan-kesalahannya itu akan dihapuskan. Pertama, isbagul wudu fisik. Artinya isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Bifathah ini jam sabrah, bifathah sukun ai itmamul wudu bi waqti syiddatil bardi bi an ya bi sanani, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sangat dingin, di waktu yang sangat tidak mengenakan. Ya maknanya apa? Kayak di pagi hari gitu kan. Pagi hari ya itu apalagi tidak panas. Kemudian selanjutnya di waktu tertentu. Kalau di Timur Tengah, Bapak Ibu sekalian, tidak kayak di Indonesia, ada musim dingin, ada musim panas, ya. Ada juga 4 musim, ya.
Kalau musim dingin, dinginnya sampai ke tulang-tulang. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Kan stabil-stabil aja. Tapi ketika orang memperbanyak berwudu, luar biasa. Ibarat gunung, penghapus dosa. Kenapa sebabnya? Ketika orang itu membasuh wajah, maka dosa-dosa mata berguguran. Ketika berkumur-kumur, dosa lisan berguguran. Membasuh telinga, dosa telinga berguguran. Membasuh tangan, dosa tangan berguguran. Membasuh kaki, dosa kaki berguguran. Kemudian tetesan-tetesan air pun, tetesan air itu akan mengendor dosa-dosa. Jadi artinya apa? Dosa-dosa berguguran sebagaimana tetesan-tetesan air itu mengalir. Terus semakin banyak orang berwudu, semakin banyak dosa berguguran. Jadi berwudu tidak hanya pas mau sholat aja, ketika melakukan aktivitas apapun jaga wudu silakan saja. Persering untuk berwudu. Rasul bermimpi mendengar suara sendalnya Bilal. Kemudian ketika pagi hari Bilal dipanggil gitu, Anda punya amalan apa? Maka Bilal mengatakan saya tidak punya amalan apa-apa kecuali satu aja, saya berusaha senantiasa menjaga wudu, al-muhafadzah 'alal wudu. Dalam kitab Al-Wafi, Syarah Riyadhus Shalihin dan Syarah Arba'in Nawawi menyebutkan bahwa siapa orang yang meninggal dunia dalam kondisi punya wudu, maka dicatat baginya husnul khatimah. Jadi jaga wudu terus. Kemudian yang kedua, apa di sekalian, naqlul aqdami ilal jam'at, melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah, ai ila sholati ma'al jamaah. Udah jelas, kutwatan langkah kaki pertama penambah kebaikan, langkah kaki kedua itu penghapus dosa. Zahaban dan pulang pergi. Semakin banyak melangkahkan, dosa-dosa semakin berguguran. Yang selanjutnya adalah intizarus sholati ba'das, artinya menunggu sholat untuk melaksanakan sholat, artinya nunggu umat sebagainya. Barakallahu li wa lakum, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bisa memberikan kemanfaatan, dan alangkah lebih baiknya di pagi hari ini kita berdoa sejenak. Semoga di pertengahan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga mempersiapkan diri di akhir Ramadan supaya lebih semangat lagi. Akhir Ramadan itu perbanyaknya lebih banyak di masjid, ya, di masjid. Tapi kenyataan lain, akhir Ramadan itu lebih banyaknya di pasar. Kita kuatkan nih anak kita, semoga Ramadan ini di Ramadan terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal
Hasan radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kalamku bama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar, inilah kami hamba-hambamu menghadap kepadamu dengan penuh kehinaan dan lumuran dosa. Inilah kami hamba-hambamu yang bergelimang maksiat, cuman aib kami masih ditutup olehmu ya Allah. Seandainya aib kami dibuka, tidak akan ada lagi orang yang menyukai kami, tidak ada lagi orang yang memuji-muji kami. Inilah kami hamba-mu yang bergelimang dosa menghadap kepadamu. Kepada siapa lagi kami mengharap dan meminta selain kepadamu ya Allah. Kami meyakini saat ini Kau sedang menatap kami, menyaksikan kami dan mendengarkan keluh kesah kami. Jadikanlah saat ini di waktu diijabahnya doa-doa kami. Jadikanlah tempat ini tempat berkumpulnya orang-orang yang Kau cintai. Mata kami sedikit sekali kami gunakan untuk membaca ayat kitab suci-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk memandang yang tidak halal. Sering kami gunakan mata ini untuk memandang saudara-saudara kami dengan pandangan mata permusuhan, iri dan dengki. Lisan kami sedikit sekali kami gunakan untuk bertilawah, sedikit sekali kami gunakan untuk berzikir, menyebut nama keagungan-Mu ya Allah. Tetapi malah sering kami gunakan untuk menebar aib. Sering kami gunakan lisan ini untuk membuat orang sakit hati. Sungguh tidak terhitung lagi orang-orang yang hatinya tersakiti dengan lisan ini. Ya Rahman, jika di antara kami ada suami-suami yang lisannya senantiasa menyakiti hati istrinya, ampunilah ya Allah. Jika di antara kami ada istri-istri yang lisannya senantiasa menyakiti suaminya, ampunilah. Jika di antara kami ada anak-anak yang lisannya senantiasa menyakiti hati kedua orang tuanya, ampunilah ya Allah. Ampuni segala kelalaian kami, kebodohan kami dan pengkhianatan kami atas nikmat-Mu ya Allah. Kami meyakini, menyadari bahwa dari hari ke hari semakin dekat kami pada ajal kematian ya Allah. Dan Kau Maha tahu ya Allah, walaupun ajal kematian semakin mendekati kami, rasanya persiapan kami masih belum banyak ya Allah. Seandainya malaikat Ijroil datang saat ini juga dalam kondisi iman dan amal kami seperti ini, rasanya kami masih belum siap ya Allah. Jadikan sisa umur kami di umur yang berkah, penuh ketaatan, penuh kebaikan, jauhkan dari berbagai bala, ujian, cobaan, kesusahan. Mari kita ingat-ingat wajah ayah dan ibu kita, wajah kedua orang tua kita, yang mana terkadang kita lalai sedikit sekali mendoakan mereka lagi sibuknya. Mari kita ingat-ingat kedua orang tua kita yang penghus kita, membesarkan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami ya Allah jika selama ini belum maksimum membahagiakan kedua orang tua kami. Ampuni kami jika selama ini belum maksimal membalas jasa-jasa kebaikan kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami jika selama ini belum maksimal memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah jika kami pernah membuat sakit hati kedua orang tua kami, pernah membuat kecewa, pernah membuat menangis kedua orang tua kami. Jangan jadikan kami anak-anak yang durhaka. Rahmati kedua orang tua kami di dunia dan akhirat. Berikan kami kekuatan iman agar bisa istiqomah di dalam ibadah dan ketaatan. Ya Allah, jadikan kami di ahli salat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas, ahli istighfar, ahli tilawah, ahli tobat, ahli ketaatan, ahli ibadah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa